Salam, nama saya Alvin Rantialdo, kelas B Teologi. Di sini saya akan membuat video mengenai konsep pemikiran Rudolf Bultmann, yang merupakan seorang teolog yang lebih berfokus pada kitab Perjanjian Baru. Jadi Rudolf Bultmann ini sendiri itu memiliki konsep pemikiran yang tentunya dipengaruhi oleh Heidegger atau filsafat Heidegger. Jadi beberapa konsep pemikiran dari Rudolf Bultmann ini tentunya dipengaruhi oleh tokoh atau filsafat oleh Heidegger itu sendiri. Ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui dalam pemikiran Rudolf Bultmann ini. Yang pertama mengenai eksegesis. Eksegesis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari arti terdalam dari sebuah teks Alkitab. Nah, biasa dikatakan bahwa eksegesis ini disamakan dengan hermeneutika, tapi tentunya ada beberapa perbedaan di dalamnya. Eksegesis itu sendiri kerap kali disamakan dengan hermeneutika, padahal keduanya berbeda. Eksegesis adalah sebuah hermeneutika yang kerap dikerapkan atau sering disamakan dengan konteks teks sakral. Nah, hal itulah yang perlu kita ketahui. Kemudian ada konsep yang digunakan oleh Rudolf Bultmann ini yang tentunya mendapatkan kontra dan pro dan kontra dari beberapa pihak, tentunya dari kalangan Kristiani, yaitu mengenai konsep demitologisasi. Nah, konsep demitologisasi ini bisa dipahami sebagai suatu konsep di mana dalam Alkitab kita perlu ketahui, apalagi dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, tentunya tidak terlepas dari beberapa kisah-kisah mitos. Artinya bahwa semua itu cerita-cerita yang dibangun dalam Alkitab yang tidak dapat dijelaskan dan dicerna oleh akal pemikiran kita sebagai manusia pada umumnya. Nah, hal inilah yang dicoba oleh Rudolf Bultmann ingin dijelaskan bagaimana cara mencari makna eksistensial atau makna terdalam dari sebuah teks ini. Nah, saya memaknai makna eksistensial ini sebagai makna terdalam, artinya bahwa dalam memahami teks Alkitab, kita tidak boleh menerjemahkan secara harfiah atau hanya dengan membaca teks. Ketika orang-orang umum membaca cerita-cerita Alkitab yang pada dasarnya memiliki sesuatu yang mungkin mustahil sebagai halayak umum, namun orang-orang pada umumnya akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu pekerjaan Tuhan yang itu adalah karya tangan Tuhan dan itu tidak boleh kita pikirkan terlalu lebih. Namun disinilah Rudolf Bultmann sendiri mencoba untuk melakukan kajian bagaimana menjelaskan hal-hal ini. Rudolf Bultmann sendiri berpendapat bahwa ada makna terdalam yang terdapat dari teks-teks Alkitab tersebut. Jika kita melihat dalam Alkitab mengenai pernikahan di Kana, bagaimana Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur, tentunya jika kita membaca dan kita menyimpulkan bahwa ini adalah suatu kuasa Tuhan di mana Dia dapat mengubah air menjadi anggur. Ketika kita melihat secara umum, mungkin hal itu yang muncul dalam benak kita. Tetapi ketika kita melihat secara pemikirannya Rudolf Bultmann, di sini dia akan mencoba mengkaji, melakukan eksegesis, bagaimana memahami makna terdalam dari teks itu, dari cerita pernikahan di Kana, bagaimana Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur. Nah, ketika saya mencoba melakukan penalaran dengan tentunya menggunakan metode atau cara berpikir dari Rudolf Bultmann ini, saya menyimpulkan bahwa pernikahan di Kana itu lebih menunjukkan bahwa dalam keadaan yang sangat sulit pun Tuhan bisa hadir memberikan sebuah solusi. Itu yang bisa saya tangkap dengan mencari makna eksistensial menurut saya. Dan tentunya dalam mencari makna eksistensial tersebut, kita harus menghilangkan mitologi atau mitos-mitos yang ada pada teks tersebut. Bukan berarti bahwa kita menolak mitos itu, tapi kita membiarkan teks itu hadir dan bagaimana kita mencari makna eksistensial dari dalamnya. Nah, lalu bagaimana pemikiran Rudolf Bultmann ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang
uh, ketika kita membaca dalam buku Seni Memahami, orang-orang Kristen itu menganggap buku Rudolf Bultmann ini sebagai sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, saya pikir bahwa ketika kita berbicara tentang halayak umum, mungkin saja buku dari Rudolf Bultmann atau pendapat dari metode yang digunakan oleh Rudolf Bultmann ini bisa saja menyesatkan. Artinya bahwa ketika kita tidak mempergunakannya secara bertanggung jawab, kita hanya mengasal untuk memahami sebuah makna eksistensial, dan mungkin itu bukan arti dari makna eksistensial tersebut. Ada makna terdalam yang ingin disampaikan dari teks-teks Alkitab tersebut, dan perlu tentunya melakukan beberapa penelitian dalam mencapai sebuah makna eksistensial. Baik, tentunya yang saya katakan tadi bahwa Rudolf Bultmann juga ini itu menjunjung tinggi bahwa dia melihat sebuah cerita dalam Alkitab itu dari sudut pandang sejarah. Artinya bahwa dia mencari dari mana asal dan konteks pada saat ditulisnya surat ini atau konteks Alkitab ini. Nah, Rudolf Bultmann menjelaskan bahwa dalam tempat dan waktu tertentu itu terkadang memiliki makna dan penulisan yang berbeda. Artinya bahwa penulisan suatu kitab itu dipengaruhi oleh konteks di mana tempat dan waktu itu. Artinya bahwa ketika ingin dipaksakan dengan waktu dan tempat yang berbeda, tentunya akan menimbulkan beberapa persepsi yang muncul. Itulah yang ingin diselesaikan oleh Rudolf Bultmann, bagaimana menjelaskan hal itu kepada halayak umum sehingga dapat diterima. Namun kembali lagi bahwa ketika kita sudah menerima ini sebagai sesuatu yang dogmatis, artinya bahwa ini sudah menjadi suatu pemikiran yang kita terima dan tidak akan pernah kita anggap sebagai sesuatu yang salah. Tentunya kita sangat menolak pemikiran Rudolf Bultmann ini, kita anggap sebagai sesuatu pemikiran yang sesat. Tetapi menurut saya, ketika kita ingin mencari dengan maksud yang baik, tentunya apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana memahami teks Alkitab, tentunya pemikiran Rudolf Bultmann ini tidak memberikan pengaruh yang buruk. Hanya saja dengan metode-metode yang baru, yang ketika kita dikatakan bahwa mencoba mengeluarkan mitos yang ada, hal inilah yang mungkin menjadi kontra di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya kembali mengatakan secara pendapat pribadi saya bahwa saya sedikit setuju. Artinya bahwa ada bagian-bagian tertentu yang mungkin perlu saya dalami, tetapi dalam konsep demitologisasi ini saya cukup setuju dengan pemikirannya Rudolf Bultmann, bagaimana kita mencari makna eksistensial dari teks Alkitab tersebut, karena kita tahu bahwa sesuatu yang ditulis pada waktu lampau dan dengan tempat yang berbeda tentunya akan dipengaruhi oleh budaya serta keadaan pada saat itu, dan ketika kita ingin memaksakan pada keadaan saat ini tentunya sangat-sangat sulit. Artinya bahwa ada bagian yang mungkin diterima sebagai sesuatu yang merupakan kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan, tetapi ketika kita mencoba untuk mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja menjadi sebuah kontra dalam pemikiran kita. Namun itu kembali lagi bahwa ketika itu melekat sebagai suatu dogmatis, kita kembali menganggap bahwa pemikiran Rudolf Bultmann ini salah. Tetapi tentunya ketika kita melakukan secara memikirkan pendapat ini secara baik, tentunya saya pikir akan mendapatkan hasil yang baik pula dengan metode yang digunakan secara bertanggung jawab. Artinya bahwa kita mencari makna eksistensial dengan mengeluarkan mitosnya, tetapi dalam hal ini kita tidak mengabaikan mitos tersebut. Kita tetap menggunakannya untuk mencari makna eksistensial yang ada. Nah, mungkin itulah yang ingin ditekankan oleh Rudolf Bultmann sebenarnya dengan beberapa persepsi-persepsinya, pendapat-pendapatnya yang dibuat untuk memberikan pemaknaan, untuk mencari apa yang ingin disampaikan oleh kitab tersebut. Ya, karena kita tahu bahwa penulis dalam khususnya Perjanjian Baru tersebut itu lebih kental dengan tradisi-tradisi yang tentunya
ada pada zaman itu. Artinya bahwa budaya dan konteks pada saat itu berbeda dengan konteks saat ini. Tentunya sangat dipengaruhi bagaimana pemikiran-pemikiran penulis saat itu. Itulah yang ingin ditekankan oleh Rudolf Bultmann melalui metodenya menentukan sejarah. Artinya bahwa dia meruntut sejarah tersebut, melihat siapa penulisnya, bagaimana latarnya, sehingga dapat menjadikan sebuah konsep atau pemikiran dalam bentuk tulisan teks Alkitab tersebut. Nah, bagaimana Rudolf Bultmann menjelaskan hal tersebut? Ya tentunya dengan bagaimana penulis menjelaskan hal tersebut kepada para pembaca sehingga tidak terdengar sebagai sesuatu yang sulit untuk diterima, ya tentunya dengan melakukan membuat teks mitos-mitos untuk dapat dipahami oleh orang-orang umum, dan hal itu tentunya mengandung makna yang ingin disampaikan. Nah, mungkin itulah yang menjadi maksud pemikiran Rudolf Bultmann ini, bagaimana tidak tidak membuang makna dari mitos itu, tetapi hanya mencoba mencari, menggali, tidak menggantungkan konsep imannya atau makna dari iman itu dari mitos itu, tidak, tetapi dia lebih mencari apa yang ingin disampaikan dari mitos-mitos tersebut. Baik, itulah sekian dari pemaparan materi mengenai Rudolf Bultmann. Atas kekurangannya tentunya saya mengucapkan terima kasih. Shalom.